Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang hari ini close di harga pembukaan ya. Tadi sempat turun untuk saham Telkom mendekati area supportnya ya, 3.910 untuk level terendah Telkom hari ini, langsung ditarik naik lagi. Dan close di harga pembukaan 3960 dan 3960 itu kalau secara Fibonacci sih ini pas di line 0,38 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Telkom hari ini hasilnya net buy. Untuk hari ini tanggal 30 Januari untuk aslinya net buy 89.1 ya, 89,1 M. Kalau kita cek dari kemarin, 1 minggu kemarin ya, dari tanggal 24 untuk aslinya terus masuk di saham Telkom udah net buy 385,1 M ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 24 Januari, tanggal 24 mana 24? Dari sini ya. Aslinya cenderung masuk dan tadi koreksi turun ditarik naik lagi. Kalau lihat ekornya sih perlawanan ke atas lebih kuat ya, jadi mudah-mudahan besok langsung hijau aja. Dan kalau secara teknikal target price selanjutnya setelah history ada di 4040 ya kalau langsung hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Telkom hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan ini ada yang net buy paling banyak itu KZ, net buy 75,8 M, dan KZ-nya masuk ini KZ versi asing sih. Jadi untuk KZ versi asing ini kita bisa lihat bareng net buy 68,2 M ya, 68,2 M, valuasinya 70,9. Jadi hampir sebagian besar transaksi KZ di saham Telkom hari ini buy ya. Mudah-mudahan ini invest aja untuk KZ versi asing. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk KZ udah net buy 199 M. Yang paling banyak ya, berarti untuk KZ sampai hari ini terus nyicil di saham Telkom itu cukup baiknya sih seperti itu kabar baiknya. Selain KZ ada YU yang net buy 112 M kalau kita cek dari tanggal 24, dan untuk hari ini YU-nya masih masuk ya. Jadi KZYU masih terus masuk nyicil di saham Telkom. Itu kabar baiknya. Dan hari ini yang jualan paling banyak itu CC, dan CC yang jualan itu juga CC versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya malah distribusi ditampung oleh asing untuk hari ini di saham Telkom. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi. Kalaupun koreksi turun ya itu sebenarnya kesempatan buat nyicil. Tapi ya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harga saat ini sih ya ini pas di garis Fibonacci-nya, mudah-mudahan bisa langsung hijau dan target price-nya di 4040. Bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau koreksi turun pun ya supportnya di dekat-dekat 3900, mungkin di 3910 kalau mau mulai entry ya. Kalau turun, tapi kalau lihat transaksi hari ini aslinya lumayan banyak ya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan langsung hijau ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham Telkom besok. Untuk selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini aslinya sih net buy ya, aslinya net buy dan harga sahamnya masih konsolidasi di atas 2260 ya. Tadi sih nyentuh area sini lagi. Jadi yang tadi nyicil lagi open posisi mungkin di range area 2250 sampai 2270 ya. Kalau mau entry sih untuk harga saat ini ya bagusnya di area sini selama ada yang jaga harga. Untuk saat ini sih masih berkonsolidasi di atas, dan untuk aslinya juga masih masuk sebenarnya untuk hari ini. Kalau kita cek Antam hari ini tanggal 20 tanggal 30 Januari untuk aslinya masih masuk net buy 73,2 M. Dan kalau kita cek dari tanggal 24 kemarin untuk aslinya udah net buy 103,3 M. AVG-nya untuk aslinya ada di 2305, berarti floating loss 2305 di arah sini sih. Ya, floating loss. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam kok
turun secara keseluruhan sih ada yang distribusi emang sih AI. AI di sini net sell 29,5 M dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya 30,4 jadi cenderung distribusi ya. Emang AI ini hari ini di saham Antam dan AI yang jualan ini adalah AI versi lokal ya. AI lokal net sell 29,5 M dan yang menariknya di saham Antam kalau kita perhatikan ini tanggal 30 Januari YU, KZ, AK, BK masuk ya, aslinya net buy lumayan banyak yang masuk itu MM-an puluhan M dan yang keluar ini cuman kecil ya, ZP cuma net sell 61 juta aja, KK net sell 23 jutaan aja. Jadi untuk Antam hari ini diakumulasi oleh asing dan didistribusi oleh lokal ya, lokalnya jualan, asingnya masuk, harganya masih konsolidasi, mudah-mudahan aja dijaga di atas 2260 2250 ya. Perhatikan saja range area ini kalau mau entry kemungkinan sih harganya akan dijaga di atas itu selama asingnya nggak jualan ya. Kalaupun jebol di bawah itu selama asingnya nggak jualan menurut saya sih masih berani hold. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih untuk besok ya paling harganya masih konsolidasi dulu di range area ini aja ya. Kalaupun naik ya resisten secara historinya di area sini ya. 2, 3, 10. Oke, itu untuk saham Antam. Ya, kalau bagusnya sih kalau mau entry ya dekat-dekat 2260. Untuk selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Udah lama kita nggak cek saham Pegas. Dan harganya sekarang gimana? Pegas, perusahaan yang memonopoli industri gas. Pegas kok close di harga penutupan yang kemarin ya. Untuk hari ini sih harganya masih di situ aja. Sempat naik ya, cuman waktu itu tanggal minggu kemarin tanggal 24 Januari ya, hari Selasa itu belum bisa breakout di atas 1635 dan koreksi turun dan jebol lagi di bawah 1585. 2-3 hari terakhir ini mencoba breakout cuman belum berhasil. Kalau kita cek transaksinya untuk Pegas hari ini gimana? Pegas hari ini tanggal 2, tanggal 30 Januari untuk aslinya sih net buy 2M aja. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya sebenarnya untuk sekelas Pegas nggak terlalu ramai ya, masih cenderung sepi untuk transaksi Pegas hari ini. Pegas hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan malah didistribusi oleh LG ini untuk lokalnya. Ya, didistribusi oleh LG, aslinya sih masuk. BBAK cuman belum terlalu banyak ya, jadi masih cenderung sepi. Kalau besok untuk saham Pegas masih cenderung sepi ya, kemungkinan sih masih akan konsolidasi di bawah 1585 ya. Perhatikan saja area sini 3585 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau berhasil breakout sih target price selanjutnya ya di 1640. Mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk saham Pegas. Kalau mau entry ya bagusnya sih dekat-dekat 1500-an lah ya. Mungkin di 1510 udah mau mulai nyicil kalau koreksi turun. Tapi kalau naik ya di harga saat ini sih nanggung, tapi ada disclaimer kalau mau entry, mau nyicil ya lumayan menarik untuk harga saat ini ya untuk Pegas. Atau nunggu breakout aja di atas 1585 dan ada yang jaga harga di area sini ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok masih konsolidasi di area sini-sini aja. Selanjutnya kita cek saham Arto. Saham Arto ya. Bang Jago untuk hari ini gimana? Arto untuk hari ini masih turun 3,3% ya, koreksi lagi. Close di harga 3.220. Jebol lagi ya di bawah 3290. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini saham Arto gimana? Arto hari ini tanggal 30 Januari. Untuk aslinya sih net
sell ya, aslinya net sell 15,7 M, dan kalau kita cek dari, coba kita cek dari tanggal 12 Januari aja, ketika harganya itu waktu itu digoreng naik itu ya, tanggal 12 Januari, dari tanggal 12 Januari untuk aslinya sih net buy cuman 1,1 M aja, belum banyak-banyak banget. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Arto, hari ini tanggal 30 Januari 2023, untuk saham Arto secara keseluruhan lebih banyak yang jualan ya, AK, ZPC, SBK, Net, Sell, dan mereka asing ya, AK, ZPCS, CC versi asing jualan, ini kita bisa bareng-bareng. Jadi untuk asingnya hari ini distribusi lumayan banyak ya dibandingkan yang masuk. Yang masuk untuk asingnya DH, GR itu pun cuma 9,4 juta, GR-nya 3,1 juta ya. Jadi untuk saham Arto ini masih didistribusi oleh asing, perlu hati-hati ya. Mending untuk besok sih wait and see aja dulu untuk saham Arto ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau masih turun ya target price terdekatnya kalau secara histori di area sini ya, 3010, semoga aja nggak jebol di bawah itu. 3010 sudah 2 kali mencoba breakout cuman gagal ya, ini mantul di area sini aja. Jadi kalau mau entry sih bisa pertimbangan dekat-dekat 3100, itu pun kalau ada yang jaga harga untuk saham Arto ya. Menurut saya mungkin di awal market akan merah dulu untuk saham Arto. Mengingat untuk hari ini tanggal 30. Tapi MG masuk loh, ini MG masuk 4,7 M. Yang AVG-nya di 3205. 3205. Berarti untuk MG hari ini di saham Arto floating profit ya, cuman nggak terlalu tinggi. Ya kemungkinan sih ini yang naikin bisa jadi MG. Ya mudah-mudahan besok kalau masih naik untuk saham Arto, yang udah floating profit, kalau mau diamankan sebagian ya, kalau tujuannya untuk trading, karena ada kemungkinan di awal market akan dinaikkan dulu saham Arto ini oleh MG ya. Mengingat untuk MG hari ini juga floating profitnya nggak terlalu banyak ini. AVG-nya 3215 dan close-nya kan tadi di 3220, floating profit sekitar 15 poin. Jadi ya mudah-mudahan MG mau naikin aja di awal market. Hati-hati aja kalau MG jualan ya, karena untuk MG itu kan tipikalnya scalping. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk saham Arto yang ini malah cenderung kita bisa lihat cenderung masih didistribusi oleh BP IU ya, BP Netzel 24,7 M, IU Netzel 10,5 M, dan yang nampung itu OK. Oke, asing, BP IU yang jualan itu asing. Oke, itu untuk saham Arto. Jadi yang belum punya posisi jangan buru-buru entry ya, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok sih perhatikan level 3000 kalau turun ya. Tapi di awal market sih kayaknya sih hijau dulu ya. Mungkin seperti itu. Kita lihat aja besok. Dan kalau naik, ya perhatikan aja level ini, harga tertingginya hari ini 3370. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Untuk saham WIRG hari ini naik ya, naik 10,5%, jadi digoreng ya. Sempat ke area sini 186, cuman ditarik turun lagi. Dan sebelumnya itu udah konsolidasi 3 hari ya, 3 hari kerja konsolidasi dan naik. Kalau kita cek transaksinya hari ini dulu gimana untuk saham WIRG. Untuk hari ini tanggal 30. Untuk aslinya net by 3M ya. Berarti baru masuk hari ini untuk aslinya di saham WIRG. Coba kita cek siapa yang masuk untuk aslinya di saham WIRG. Aslinya yang masuk untuk hari ini tanggal 30 Januari
BK ya kemungkinan, dan BK-nya ini BK versi asing ya kan. BK asing masuk 4,3 M ya, ini yang paling banyak, dan yang jual ini KI ZPA KXA cuman KI net sell 450 juta, ZP net sell 390 juta, dan ya ini diakumulasi oleh BK versi asing secara keseluruhan juga untuk saham. Tapi ada yang distribusi loh, ini KI masih net sell 266,2 M. Coba kita cek dari harga bawahnya aja dari tanggal 6 Januari ya. Kalau kita cek dari tanggal 6 Januari ketika saham WIRG itu mulai bergerak naik, 6 Januari siapa yang pegang barang paling banyak adalah BK. Dan BK-nya ini BK asing, sampai hari ini untuk BK asingnya masih masuk. Itu kabar baiknya ya, mudah-mudahan untuk WIRG selama BK-nya enggak distribusi kayaknya ada yang jaga ya untuk harga WIRG, mudah-mudahan sih seperti itu. Walaupun kalau kita perhatikan dari tanggal 6 Januari itu market utamanya YP cenderung scalping dan net sell 2,7 ya untuk YP-nya, volumenya 131 M, cenderung scalping. Tapi karena untuk BK-nya masih masuk, untuk besok sih kalau koreksi turun, perhatikan aja level area sini ya, 172, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau kita cek di sini untuk WIRG yang netback paling banyak BK, AVG-nya 158. 158. Oh, jadi untuk si BK itu floating profitnya lumayan. Kalau kita cek dari sini tanggal 6 Januari untuk AVG-nya di 158 untuk AVG-nya si BK, dan ini juga pas di ya gimana ya, untuk besok sih support terdekatnya di sini 171 ya, 171 172 lah ya. Perhatikan aja area situ, kalau besok ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area situ ya. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Bisa jadi untuk saham WIRG ya turun lagi nguji 158, ini AVG-nya si BK. Jadi kayaknya sih ya kalau nggak di arah sini ya, untuk kalau masih mau naik untuk saham WIRG, kalaupun koreksi ya paling koreksinya sampai ke, kalau nggak 172 ya di area sini 158. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham WIRG, masih bisa naik lagi aja, mudah-mudahan seperti itu selama BK versi asingnya belum distribusi. BK asing loh yang masuk di WIRG. Kalau naik ke berapa ya? Kalau naik target price-nya agak susah ini juga ya buat memperkirakan. Ya untuk besok sih ya semoga aja ada yang jaga harga ya. Perhatikan aja level 172 170 ya. Kalau di arah sini masih dijaga di atas itu, mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk saham WIRG. Oke, itu untuk saham WIRG. Selanjutnya kita cek saham NICL. Dan untuk saham NICL hari ini juga naik lumayan tinggi. NICL ya agak lemot. NICL hari ini tanggal 30 Januari. Secara keseluruhan ada yang akumulasi ini walaupun cuma 1,6 M BK. BK yang masuk ini BK versi asing ya. Jadi untuk BK asing kok hari ini masuk di saham-saham gorengan ya. Mau goreng saham gorengan apakah? BK masuk 1,6 M aja udah naik 10,75% ya, dan ini juga close-nya di area resistennya ya. Ini penentuan besok kalau langsung hijau mudah-mudahan bisa naik lagi.
Tapi kalau langsung merah jangan buru-buru entry ya. Hari ini sih close pas di area resisten dan diakumulasi oleh BK, mudah-mudahan besok langsung hijau aja. Kalau kita perhatikan untuk candlenya sih ini nggak ada perlawanan ke bawah ya untuk hari ini, jadi kalau langsung hijau perhatikan aja level 206, 204, 208. Kalau di area situ ada yang jaga harga, mudah-mudahan konfirmasi breakout dan melanjutkan kenaikannya ya. Untuk saham NICL. Oke, itu untuk saham NICL ya, perhatikan aja di awal market kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, tapi kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry ya, bagusnya sih seperti itu. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya, dan untuk saham PBRX hari ini ditutup minus 1,61% ke level 61. Masih konsolidasi ya, kalau lihat candlenya, candle merah kecil, kemarin candle hijau kecil, sekarang merah kecil. Dan menariknya untuk 2 hari terakhir ini harga terendahnya pas di area sini 60. Jadi ya bisa buat patokan untuk supportnya secara histori di 60. Kalau masih dijaga di atas itu ya mudah-mudahan saham PBRX bisa naik lagi aja ya kalau bertahan di atas 60. Kalau kita cek untuk transaksinya dulu, coba untuk hari ini gimana di saham PBRX tanggal 30 Januari untuk hari ini saham PBRX malah ini didistribusi oleh MG6M ya. Agak ngeri kalau besok mau entry, soalnya untuk hari ini MG net sell 6M di saham PBRX dan ditampung BR itu pun cuma 1,8 M aja ya. Jadi untuk saham PBRX kali ini ya didistribusi oleh MG, mending wait and see aja dulu ya. Tapi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini sih ada gap down yang belum ketutup 2 gap ya. Kalau menutup gap ya berarti untuk kena PBRX harus naik paling enggak sampai ke 69 atau 70 ya, tapi karena hari ini didistribusi oleh MG ya jangan buru-buru entry untuk besok untuk saham PBRX. Tapi tetap disclaimer, selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini malah ARB dan close di harga 100 ya, ini jauh di bawah harga penebusan waranya untuk saham BSBK. Hari ini tanggal 30 Januari, ini kita bisa lihat bareng untuk PG net sell 13,1 M ya. Di harga bawah pun untuk PG jualan ya. Jadi ya sepertinya untuk PG udah profit banyak ya, udah balik modal mungkin, bahkan udah balik modal plus profit. Kemungkinan sih seperti itu untuk PG di saham BSBK kan. Waktu itu kalau kita ikuti dari awal IPO, PG itu jualan di atas ya, di atas ini dan mungkin udah balik modal, udah profit juga, jadi mau buang barang ya masih profit ya, mungkin seperti itu. Kita kalau mau hitung-hitungan juga keterbatasan waktu, karena untuk pitch-nya net sell 13,1 M untuk besok gimana ya, bisa jadi masih open gap bawah, bahkan bisa open di harga ARB ya. Soalnya untuk hari ini BSBK PG-nya net sell 13,1 M, ZP net sell 5,1 M, dan yang nampung ini PDS itu pun cuma 2,7 M, 2,4 M, 1,7 M. Jadi untuk saham BSBK hari ini masih didistribusi oleh PG dan ya underwater-nya. Kalau besok ARB maka open di 93 ya, berarti kan ya. Ya, kalau ARB akan open di sini 93. Ya, di arah sini sih. Kalau mau spekulasi buy mungkin siapa tahu besok PG mau naikin ya. Perhatikan saja level 93 untuk saham BSBK besok. Coba kalau kita cek untuk harga waranya. Untuk waranya saat ini naik sih. Jadi untuk warannya sempat turun sampai ke level 2 rupiah, teman ditarik naik 4. Jadi 4 rupiah masih punya nilai sih. Walaupun nggak guna juga ya, kalaupun udah bisa nebus udah bisa ditebus untuk BSBK-nya pakai warannya. Sama aja nggak kepake ini untuk warannya 4 rupiah kan. Penebusannya 128, harga di marketnya itu cuma 100.
Ya harapan buat yang nyangkut mudah-mudahan BSBK bisa digoreng lagi aja. Mudah-mudahan market makernya menggoreng. Mengingat untuk warnanya juga masih punya nilai ya, walaupun tadi ke Rp2 masih punya nilai naik lagi, close di Rp4. Jadi untuk resistennya ya masih di 128, 129 untuk saham BSBK ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini PJ Netzel 13 eman lebih dan belum ada yang nabung, jadi ada kemungkinan open gap wow untuk saham BSBK besok ya. Mudah-mudahan digoreng lagi aja ya. Oke, itu untuk saham BSBK. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.